Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, inilah sebabnya kita berani menghadap Allah, yaitu karena Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, maka Allah akan memberikan hidup kepadanya, yaitu kepada dia yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut itu. Ada doa yang mendatangkan maut, dan tentang ini tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindungi orang itu, dan sejahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenali yang benar di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan kehidupan yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakan. Sekali peristiwa, Yesus sama murid-muridnya pergi ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air. Dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis, sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak diberikan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulunya. Yang mempunyai mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai yang berdiri dekat dia dan mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Frater, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Itulah antara lain sasaran karya pelayanan dari Yohanes Pembaptis, merintis jalan untuk kedatangan Sang Mesias, dan selalu dia berkomitmen untuk Sang Mesias lah yang harus semakin besar dan terkenal dalam kehidupan. Kita juga diajak untuk bersama-sama memegang prinsip ini dalam tugas dan karya kita. Yesuslah yang semakin besar dan kitalah yang semakin kecil. Yesus diutamakan dalam tugas dan karya kita. Berkaitan dengan hal ini,
baru-baru juga dalam berkaitan dengan perayaan ulang tahun kami dimunculkan kata-kata yang baik dari Bapak Paus Fransiskus, itu disampaikan pada ulang tahun yang lalu, tahun 2021, tentang penyembah yang benar. Salah satu yang membuat penyembahan kita pada Tuhan secara benar, yakni mengutamakan kehendak Tuhan daripada kehendak kita. Kalau kita hanya dan terutama mengutamakan kehendak kita, maka kita jatuh pada penyembahan berhala. Bahkan ditegaskan, bila kita banyak berdoa, bahkan sampai kita banyak berdoa, tetapi dalam doa-doa itu yang kita utamakan kehendak kita, maka itu bagian dari penyembahan berhala. Hal yang muncul antara lain, indikasi yang muncul kalau berdoa, lalu misalnya doa itu tidak dikabulkan sesuai dengan keinginan kita, lalu kita bersungut-sungut, marah. Misalnya ada yang novena supaya tembus PNS, ternyata tidak. Lalu itu membuat dia kecewa dan marah. Toh itu berarti tanda bahwa kehendak dialah, yang kehendak manusiawi dialah yang diutamakan, bukan mau melihat kehendak apa di balik itu, kehendak Tuhan di balik dari peristiwa itu, sehingga selalu mau bersyukur atas semua yang terjadi. Atau juga dalam ibadat-ibadat yang datang hanya utamakan untuk dapat pujian atau hanya untuk memenuhi aturan, itu diingatkan bahwa telah masuk pada unsur-unsur penyembahan berhala. Kehendak Tuhanlah yang senantiasa diutamakan. Hal yang kedua berkaitan dengan Allah Yesus selalu diutamakan, itu berkaitan juga dengan tidak iri bila ada orang lain dipakai oleh Tuhan untuk karya-karya pelayanan. Dicontohkan Yohanes Pembaptis ketika melihat Yesus juga berkarya, dia tidak menjadi iri, bahwa Yesus semakin berkembang, semakin banyak orang ikut pada dia. Begitu juga dalam karya pelayanan kita senantiasa membuka diri bahwa Allah juga memakai orang lain untuk karya-karya pelayanan, sehingga bila ada sama kita yang semakin berkembang karya pelayanannya, tetap memberikan support, dukungan, atau bahkan juga dalam kelompok-kelompok yang lain dalam konteks karya pewartaan kita gereja. Mungkin juga ada kelompok gereja kecil yang kita langsung baru muncul saja, atau mungkin mereka sesat dan seterusnya. Tetapi kita juga harus membuka, bersikap seperti Yohanes Pembaptis. Kalau itu bukan diberikan dari surga, pasti akan tidak berkembang. Tapi kalau itu dari surga, pasti akan berkembang. Kita percaya bahwa Allah juga memakai kelompok-kelompok seperti ini untuk karya pewartaannya. Mari kita berdoa supaya dalam kehidupan kita seperangkapan bahwa Allah semakin besar, Tuhan Yesus semakin besar dalam tugas dan karya kita, yakni selalu mengutamakan Tuhan. Dan yang kedua, selalu terbuka untuk bekerja sama atau menerima kelompok lain, pribadi lain, dan yang dipakai oleh Tuhan untuk karya-karyanya. Semoga demikian. Amin.